morning, my students. How are you for today? I'm very well, thank you. Welcome back with me, Teacher Lisbeth. Today we are going to study about thematic, right? But before we start our lesson for today, it's better for all of my students prepare all of your book and also yourself, right? Now we start our lesson, but it's better we pray first. Now hold your hands by your heart, close your eyes, let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you've given for us until this beautiful morning. Jesus, we want to start our lesson for today. Please open our mind, open our heart so that we can understand about our lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Okay, my students, now let's start our lesson for today. Check it out. Oke, langsung saja. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kita ada di pembelajaran 6. Ini adalah pembelajaran yang terakhir di subtema 1. Langsung saja ya. Hari ini kita akan menulis berdasarkan gambar yang pastinya kita langsung saja lihat gambarnya. Nah, amatilah gambar di samping. Nah, anak-anak teacher, kira-kira apa sih yang kamu pikirkan dari gambar di samping ini? Oke, thank you. That's right. Sinar matahari sangat penting bagi makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk membuat makanannya. Sinar matahari juga menerangi dan menghangatkan bumi. Sinar matahari dibutuhkan untuk pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Nah, sinar matahari ini sangat berguna bagi kita manusia loh, anak-anak teacher. Nah, karena di dalam pembelajaran hari ini kita tetap belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita akan lihat nanti dalam teks ini ada ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita lanjut lagi. Vitamin D berguna untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan gigi. Semua itu adalah anugerah Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, lalu apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada teks tersebut? Nah, teks yang barusan teacher baca ada ciri-ciri makhluk hidupnya. Kira-kira apa itu? Siapa bisa raise your hand? Apa ya? Oke, ciri-cirinya adalah bahwa makhluk hidup memerlukan sinar matahari, baik untuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Sinar matahari sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Yes, that's right. Good job for you, boy. Yes, that's right. Karena selain bergerak, bernapas, memerlukan makanan dan minuman, makhluk hidup pastinya memerlukan sinar matahari. Nah, itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tetap diingat ya anak-anak teacher, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, langsung saja nih kita perhatikan gambarnya. Tulislah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar berikut. Nah, di dalam gambar ini coba kamu perhatikan nih. Nah, mereka sedang ngapain? Yes, good, bermain sepak bola. Nah, dari gambar ini kita akan tuliskan sebuah cerita. Untuk mempermudah anak-anak teacher menuliskan cerita dalam sebuah gambar, kamu tentukan dulu hal-hal yang penting yang bisa kamu amati dari gambar. Contohnya nih, dalam membuat cerita kali ini, isi daripada cerita berdasarkan gambar tersebut, kamu boleh buat isi ceritanya yaitu bersyukur kepada Tuhan. Nah, kamu kembangkan kata-kata kamu dengan cara bersyukur kepada Tuhan melalui gambar ini, dan juga isinya yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Yang seperti apa itu ya teacher? Contohnya nih. Nah, langsung saja gambar yang pertama ini tadi.
Nah, dikatakan tadi isi daripada cerita kamu boleh buat tentang cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, berdasarkan gambar ini, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Nah, berdasarkan gambar ini, apa saja ciri-ciri makhluk hidup dari gambar tersebut? Langsung saja, contohnya nih, makhluk hidup perlu bergerak. Salah satu kegiatan bergerak yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berolahraga, yaitu bermain sepak bola. Cara bersyukur kita kepada Tuhan melalui permainan sepak bola ini bahwa kita dapat bermain dengan menggunakan kaki yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menendang bola saat bermain sepak bola. Nah, cerita teacher yang ini yang nomor 1 berdasarkan gambar pertama. Nah, teacher menuangkan cara bersyukur, teacher menuangkan juga ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berdasarkan gambar ini, ciri-ciri makhluk hidupnya apa? Yes, that's right, bergerak, ya. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bergerak dengan cara bermain sepak bola. Kita memiliki kaki, itu patut kita syukuri kepada Tuhan. Nah, gambar yang kedua nih. Kira-kira ciri-ciri makhluk hidup daripada gambar kedua ini apa? Yes, good, memerlukan minuman. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan minuman, kamu kembangkan lagi kata-kata kamu berdasarkan gambarnya. Nah, kamu nanti isi ya. Begitu juga dengan gambar ketiga nih. Gambar ketiga juga nanti kamu isi. Kira-kira bagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada gambar ketiga? Contohnya nih, makhluk hidup bernapas, ya kan? Nah, manusia membutuhkan udara yang bersih. Mensyukuri kepada Tuhan bahwa kita masih bisa bernapas dengan cara menghirup udara segar yang bersih dan sehat untuk tubuh. Nah, itu sudah membentuk cerita dari gambar, ya kan? Nanti tuliskan di bukunya ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ada hewan dan tumbuhan memberikan manfaat bagi manusia. Nah, kira-kira yang gimana itu ya, teacher? Let's see the picture. Nah, berdasarkan gambar ini, ada juga manfaatnya loh bagi manusia. Coba diperhatikan buoynya ya. Coba diperhatikan buoynya. Nah, di sini dia sedang menghirup udara segar, ya kan? Nah, tumbuhan menghasilkan udara yang bersih untuk kita bernafas. Nah, tumbuhan yang ada di sekitar kita itu sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kita boleh menghirupnya dengan baik dan bagus untuk tubuh manusia. Dan bukan hanya tumbuhan loh, hewan juga banyak manfaatnya bagi manusia. Hewan dapat dijadikan sumber makanan. Contohnya nih, telur, daging, bahkan ikan, bahkan susu kita peroleh dari hewan, yaitu sapi. Nah, ternyata tumbuhan juga memberikan manfaat bagi manusia. Nah, tumbuh-tumbuhan dapat memberikan kita sayuran yang boleh kita konsumsi. Oleh karena itu, semuanya itu merupakan anugerah Tuhan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada kita. Seperti yang kita ketahui bahwa bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur dapat kita lakukan dengan banyak cara. Nah, bagaimana teacher? Let's see. Cara bersyukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan banyak cara. Kira-kira siapa yang masih ingat cara bersyukur kita kepada Tuhan? Dengan cara bagaimana? Pembelajaran sebelumnya teacher udah kasih tahu ada 2. Apa saja? Masih ingat nggak sih?
Oke deh, teacher sampaikan kembali. Poin pertama dan kedua di pembelajaran sebelumnya yaitu kita udah pelajari yang pertama dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua dengan cara ketika kita makan. Nah, yang ketiga adalah dengan cara menyayangi sesama makhluk hidup. Nah, di pembelajaran kali ini kita pelajari yang ketiga, contohnya nih. Bagaimana ya cara menyayangi sesama makhluk hidup? Let's see. Nah, merawat tanaman di sekitar kita. Kedua, memelihara hewan peliharaan dengan baik. Tiga, menolong teman yang kesulitan. Nah, ada juga yang lainnya nih. Tidak merusak tanaman yang ada. Kira-kira bagaimana lagi? Cara menyayangi sesama makhluk hidup. Oke, menyiram tanaman secara teratur, memberi pupuk, memberi makan dan minum pada hewan, menjaga hewan peliharaan, menjenguk teman yang sakit, bermain dengan rukun. Nah, ini beberapa contoh bahwa kita harus menyayangi sesama makhluk hidup karena semua makhluk hidup ini merupakan ciptaan Tuhan. Oke, paham anak-anak teacher? Oke, paham ya? Nah, sekarang teacher mau ngajak anak-anak teacher berhitung nih. Kita baca sama-sama ya. Paman Nina memiliki sebuah peternakan. Paman memelihara ayam dan bebek. Paman merawat hewan ternaknya dengan baik. Bebek dan ayam berkembang biak menjadi banyak. Nah, kini Paman Nina memiliki 2.500 ayam dan 3.450 bebek. Berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya? Siapa yang tahu? Raise your hand. Ayo, berapa? Dihitung yuk. Nah, siapa yang dapat menjawab ini dengan cepat? You will be get stars. Ayo anak-anak teacher, langsung berikan jawaban kamu di kolom komentarnya sekarang juga. Yang mendapat stars adalah yang langsung menjawab hasilnya di kolom komentar. Sekarang diketikkan yuk. Nah, boleh videonya di pause dulu, di stop sebentar. Setelah diselesai, boleh lanjut lagi videonya. Oke, teacher tunggu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan membuat soal cerita. Nah, soal cerita itu yang gimana ya, teacher? Let's see. Buatlah soal cerita mengenai penjumlahan dengan penyelesaian berikut. Setelah itu, selesaikan soal tersebut. Yang gimana ya, teacher? Nah, teacher nih ada bilangan yang teacher sediakan. Nah, bilangan ini kamu buat soal ceritanya. Contohnya bagaimana ya? Sebelum ke contohnya, teacher mau sampaikan nih, supaya mempermudah kamu membuat soal cerita. Untuk membuat soal cerita penjumlahan, ingatlah makna penjumlahan yaitu sebagai keseluruhan atau membuat jadi bertambah. Kata-kata yang menunjukkan penjumlahan antara lain seluruhnya, datang lagi, membeli lagi, dan diberi. Nah, ini kata-kata ini merupakan bahwa itu adalah menunjukkan penjumlahan. Kamu boleh pakai kata-kata ini untuk membuat soal cerita penjumlahan. Langsung saja. Nah, membuat soal cerita tadi, contohnya nih, teacher buat cerita nih. Ibu menanam 4.273 bunga mawar di taman. Kemudian ibu membeli lagi bunga mawar
2.314 untuk ditanam di dalam pot. Nah, di sini ada kata-kata yang teacher tambahi yaitu membeli lagi. Nah, kalau dikatakan membeli lagi berarti ini sudah merupakan makna dari penjumlahan. Berapa jumlah bunga mawar ibu seluruhnya? Berapa jumlah bunga mawar ibu seluruhnya? Nah, itu sudah menyatakan makna penjumlahan. Berarti kita akan jumlahkan. Kita buat caranya yuk. Nah, masih ingat kan? Ada dua cara. Boleh dengan bersusun panjang dan juga bersusun very good, bersusun pendek. Pertama kita bersusun panjang dulu ya. Nah, di sini 4.273 ditambah 2.314. Bagaimana caranya? Kita buat bersusun panjangnya ya. 4.273 sama dengan 4.000 ditambah 200 ditambah 70 ditambah 3. Nah, 4 ini menyatakan ribuan, 200-an, 70-an, 3 satuan. Nah, kemudian 2.314 sama dengan 2.000 ditambah 300 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan yang pertama tadi. 2 itu ribuan, 300-an, 1 puluhan, 4 satuan. Nah, lalu langsung kita jumlahkan saja. Pertama, yang kamu lakukan dalam penjumlahan yang mana? Yang mana dulu dijumlahkan nih? Ribuankah? Ratusankah? Puluhankah? Atau satuan? Yes, that's right. Nah, kita pertama adalah satuan. Nah, yang pertama satuan nih. 3 ditambah 4 berapa? Yes, that's right. Kemudian sekarang kita puluhan. Nah, 70 ditambah 10 berapa? Very good, 80. Nah, di sini 200 ditambah 300. Nah, ini kalau sama-sama 0 kan gampang tuh. Tinggal 2 tambah 3, 5. Ini merupakan ratusan, berarti dia 500. Nah, kemudian ini ribuan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti kalau dia ribuan sama dengan, yes, that's right, 6.000. Nah, berapakah seluruhnya? 6.000 tambah 500 tambah 80 ditambah 7. Nah, kamu mudah saja. Sama dengan 6.000 ini, yaitu 6, 500, 5, 80, 8, dan 7 adalah 7. Nah, jawabannya adalah 6.587. Nah, bersusun panjang nih, selesai. Lanjut ke bersusun pendek. Kalau pendek lebih mudah lagi. Tapi tergantung kamu lebih mudah yang bersusun panjang atau bersusun pendek. Nah, sama bersusun pendek juga kita mulai dari satuan. 3 ditambah 4. 7. 7 tambah 1 berapa? Yes, that's right, 8. 2 tambah 3. Good. 4 tambah 2. Very good, great job. Oke, nah sudah paham anak-anak teacher? Oke, thank you. Jadi jumlah bunga mawar ibu seluruhnya adalah, kita baca sama-sama yuk, 6.587. Clap your hands. Nah, teacher ada pertanyaan lagi nih. Ayah memiliki hewan peliharaan yaitu bebek. Dalam sehari, ayah menemukan 1.400 butir telur. Jika esok hari ayah menemukan 1.361 butir telur, lebih banyak dari biasanya. Berapa butir telur ayah temukan di hari tersebut? Nah, dikatakan lebih banyak dari biasanya. Kalau dikatakan lebih banyak berarti dia akan bertambah dari biasanya. Nah, biasanya 1.400 tuh. Nah,
Nah, bertambah lebih banyak dari biasanya 1361. Kita lakukan penjumlahannya dengan bersusun pendek saja yuk. Lebih mudah. Oke. Nah, pertama satuannya 0 tambah 1. Berapa nah teacher? 1 ya kan? Nah, begitu juga dengan ini 0 tambah 6, 4 tambah 3, 1 tambah 1, 2. Maka 1400 tambah 1361 sama dengan, yes, that's right. Oke, gimana Nana teacher belajarnya hari ini? Do you understand about our lesson for today? Oke, teacher berharap anak-anak teacher sudah paham ya. Dan jangan lupa untuk pertanyaan yang teacher berikan tadi, apakah sudah ditulis di kolom komentarnya? Oke, teacher akan tunggu ya. Teacher akan cek di kolom komentar jawaban kamu dari pertanyaan teacher yang tadi. Jadi setiap harinya teacher akan berikan kamu pertanyaan dan kamu akan berikan jawabannya, and then you will be get the stars. Nah, kumpulin stars kamu banyak-banyak. Nanti teacher akan sampaikan star yang akan kamu dapatkan. Okay, now we want to close our lesson for today. It's better, let's pray. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing that you given for us until now that we have done our lesson, and now we want to continue our activities. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, until here our meeting for today. See you next time. I God bless you. Goodbye.